Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerita langit, perasaan seperti apa yang kita miliki ketika junjungan mulia kita, yakni Rasulullah SAW disakiti? Bagi orang-orang beriman, meskipun belum pernah berjumpa Rasulullah, ketika mereka mendengar nama Rasulullah dihina saja, pasti di hati mereka akan timbul perasaan sedih dan marah. Apalagi bagi para sahabat yang melihat Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW disakiti, mereka pasti akan mengorbankan seluruh jiwa raga mereka untuk membela Nabi yang mulia ini. Namun, tahukah Anda, ternyata ketika menjelang wafatnya, baginda Rasulullah SAW pernah akan dicambuk oleh salah satu sahabatnya sendiri. Bahkan ketika itu kondisi Rasulullah sedang sakit. Beliau sangatlah lemah. Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa setelah surat An-Nasr diturunkan, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Jibril, jiwaku sudah terasa lelah." Malaikat Jibril alaihissalam mengatakan, "Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia, dan pasti Tuhanmu akan memberikan sesuatu kepadamu dan kamu merasa ridha." Dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa menjelang wafat baginda Nabi SAW, Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Para sahabat pun datang berduyun-duyun ke Masjid Nabawi untuk memenuhi seruan azan tersebut. Baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam masjid dan melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Kemudian beliau naik ke atas mimbar untuk membacakan khotbah yang panjang. Para sahabat pun merasa sangat gembira ketika Rasulullah kembali akan memberikan khotbahnya. Semuanya merasa rindu setelah lama tak mendengarkan khutbah dari Rasulullah SAW karena sakit yang sedang dideritanya. Dengan kondisi yang lemah, Rasulullah duduk di mimbar. Wajah baginda Rasulullah terlihat begitu pucat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepada kalian bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bersaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW kembali bersabda, "Wahai kaum muslimin, Nabi seperti apa aku ini bagi kalian?" Para sahabat menjawab, "Semoga Allah memberikan balasan kebaikan sebab kenabianmu. Engkau bagi kami bagaikan ayah yang penyayang, bagaikan saudara yang bijak dan baik hati. Engkau telah menyampaikan risalah Allah dan engkau telah mengajak ke jalan Tuhanmu dengan cara yang bijak dan dengan tutur kata yang santun. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan." Dan singkat cerita, setiap apa yang Rasulullah SAW sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat yang hadir saat itu. Dan pada akhirnya, sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat bersedih. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menghadap Allah, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau menghadap Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia. Wahai kaum muslimin, demi Allah dan demi hakku atas kalian, barang siapa yang pernah aku zalimi tanpa sepengetahuanku, berdirilah dan balaslah kezalimanku itu. Aku tidak ingin menghadap Allah dengan kezaliman siapapun yang pernah aku sakiti." Berulang kali beliau mengucapkan sabda itu. Namun ketika mendengar pertanyaan baginda Rasulullah itu, semua yang hadir terdiam dengan 1000 tanda tanya di dalam hati mereka. Para sahabat hanya bisa tertunduk, terpaku hingga menangis terisak-isak
mendengar ketulusan permintaan dari Rasulullah yang tak pernah mereka harapkan. Mereka tidak dapat membayangkan betapa seorang pemimpin yang telah mengorbankan semua yang beliau miliki demi umatnya, saat itu ingin menegakkan keadilan terhadap dirinya sendiri, meskipun beliau dalam kondisi sakit dan lemah. Dalam suasana yang hening dan haru itu, tiba-tiba Ukasyah bin Mihsan berdiri sambil berkata, "Ya Rasulullah, aku yang akan mengajukan tuntutan kepada Anda. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidak perlu engkau berbuat apa-apa." Mendengar perkataan Ukasyah, para sahabat lainnya saling pandang. Tentu hal itu membuat mereka geram. Bahkan amarah Sayyidina Umar sempat memuncak. Namun baginda Rasulullah menenangkan dan berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah, katakanlah apa yang pernah kulakukan terhadap dirimu sehingga engkau berhak membalasnya dariku." Ukasyah lantas berkata, "Aku pernah bersamamu dalam satu perang. Setelah perang selesai dan kita mendapatkan kemenangan, kita segera pulang. Untaku dan untamu berjalan sejajar. Aku turun dari unta untuk mendekatimu. Namun tiba-tiba engkau mengangkat cambuk, dan cambuk itu mengenai tubuhku. Aku tidak tahu apakah kejadian itu engkau sengaja atau engkau memang ingin mencambuk unta itu." Rasulullah SAW langsung berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari perbuatan mencambukmu dengan sengaja." Mendengar kata-kata Ukasyah, para sahabat lainnya seakan-akan disambar petir. Mereka geram dan sangat keheranan oleh sikap Ukasyah yang tak terduga itu. Sayyidina Umar bin Khattab yang dikenal dengan julukan singa padang pasir itu pun berkata, "Wahai Ukasyah, sekali lagi kau ucapkan kata-kata itu, jangan salahkan pedangku ini jika harus menebas batang lehermu." Namun beruntung, baginda Rasulullah bisa menenangkan suasana kembali. Sambil tersenyum tenang, baginda Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pernah memukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama. Maka lakukanlah wahai Ukasyah. Aku lebih bahagia apabila menunaikannya di dunia ini sebelum tiba hari kiamat kelak." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian para sahabat sudah mulai kehilangan kesabaran mereka atas sikap Ukasyah. "Sungguh, engkau tidak berperasaan Ukasyah. Bukankah baginda sedang sakit?" Namun Ukasyah tidak menghiraukan perkataan mereka. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah anaknya, Fatimah radhiyallahu anha. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasyah untuk memukul Rasulullah SAW." Terkejut dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasyah hendak pukul ayahku? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukullah aku, anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Kemudian Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasyah. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasyah pun maju berjalan menuju ke hadapan Rasulullah. Langkah demi langkah, Ukasyah mulai mendekati Rasulullah. Tiba-tiba, Sayyidina Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Wahai Ukasyah, kalau kamu hendak memukul Rasulullah, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Lantas Rasulullah SAW berkata, "Duduklah wahai Abu Bakar, ini urusan antara aku dan Ukasyah." Ukasyah pun kembali maju menuju ke hadapan baginda Rasulullah. Namun tiba-tiba Umar berdiri menghalangi Ukasyah sambil berkata, "Wahai Ukasyah, kalau engkau mau memukul, maka pukullah aku."
jika dulu aku orang yang paling menentang Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi sekarang, demi Allah, tidak akan kubiarkan ada seorang pun yang boleh menyakiti baginda Rasulullah. Jika engkau berani sedikit saja menyakiti beliau, lakukanlah. Tapi langkahi dulu mayatku, tantang Sayyidina Umar dengan tegas. Mendengar amarah Sayyidina Umar, Rasulullah SAW kemudian berkata, "Duduklah wahai Umar, ini urusan antara aku dan Ukasyah. Biarkanlah Ukasyah melakukan apa yang ingin dilakukannya." Tidak ada satupun yang hadir saat itu rela melihat junjungan mereka, Nabi besar Muhammad SAW, hendak dipukul oleh Ukasyah. Ukasyah pun kembali maju mendekati baginda Rasulullah dengan sebuah cambuk di tangannya. Langkah kaki Ukasyah semakin mendekati Rasulullah. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, Ukasyah berkata, "Wahai Rasulullah, dulu saat cambukmu mengenai tubuhku, aku sedang tidak mengenakan baju. Maka hari ini, aku ingin engkau melepas bajumu itu, agar aku bisa mencambuk bagian tubuhmu tanpa penghalang." Suasana semakin tegang. Amarah para sahabat pun memuncak. Ada juga yang menangis terisak-isak. Begitu teganya Ukasyah, hanya karena tanpa sengaja cambuk Rasulullah mengenai tubuhnya dalam perang yang telah lama berlalu tersebut, Ukasyah sampai hati hendak membalas manusia paling mulia itu. Seorang utusan yang telah dengan susah payah, dengan tetesan keringat, derayan air mata, bahkan genangan darah pun ia pertaruhkan agar umatnya selamat dunia akhirat. Namun di penghujung hidupnya, bahkan beliau sudah dalam keadaan sakit, malah ada seorang Ukasyah yang tega memperlakukannya sedemikian rupa. Meskipun demikian, baginda Rasulullah masih terlihat tenang, walaupun terlihat jelas tubuhnya semakin lemah karena sakit. Dengan perlahan, baginda Rasulullah telah membuka bajunya. Cambuk di tangan Ukasyah siap mendarat di tubuh manusia paling mulia ini. Di hadapan ribuan umatnya, perlahan beliau menutup mata. Para sahabat yang hadir saat itu tak lagi kuasa membendung air mata mereka. Mereka pun menundukkan kepala, tak sanggup rasanya menyaksikan detik-detik Nabi Muhammad akan dicambuk Ukasyah. Suasana pun menjadi sunyi. Mereka semua terpaku tak berdaya. Namun tiba-tiba, cambuk di tangan Ukasyah ia lepaskan dan jatuh ke tanah. Saat itulah dengan sigap Ukasyah langsung memeluk baginda Rasulullah SAW sambil berkata terbata-bata, menahan isak tangis yang selama ini ia tahan. "Ya Rasulullah, maafkan aku. Siapa orang yang tega melakukan pembalasan kepadamu, wahai Rasulullah?" Baginda Rasulullah SAW lalu bertanya, "Lantas katakanlah, wahai Ukasyah, kau ingin membalas atau memaafkan aku?" Ukasyah menjawab, "Sungguh ya Rasulullah, aku telah memaafkanmu. Aku melakukan hal ini karena dari dulu aku ingin sekali memelukmu. Manusia mulia yang di dalam tubuhnya terdapat keagungan dan kemuliaan. Aku berharap dengan menempelnya tubuhku yang hina ini dengan tubuhmu yang mulia itu, aku akan mendapatkan ampunan dari Allah pada hari kiamat." Sambil menangis terisak-isak, Ukasyah berkata, "Ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkanlah diriku." "Ya Rasulullah." Allahu Akbar. Semua sahabat pun meneteskan air mata. Setelah kejadian mengharukan itu, dengan senyum Rasulullah SAW berkata, "Wahai sahabat-sahabatku sekalian, siapa di antara kalian yang ingin melihat temanku di surga nanti, maka lihatlah Ukasyah ini." Kemudian kaum muslimin yang berada di Masjid Nabawi itu langsung mengerumuni Ukasyah dan mencium keningnya. Begitu beruntungnya Sayyidina Ukasyah radhiyallahu anhu. Karena kecintaannya terhadap Rasulullah, beliau bisa menjadi ahli surga dan bisa berdampingan dengan Rasulullah SAW di surga kelak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.